Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kembali materi dari kelompok 11 yang berjudul Analisis Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Terhadap Ketimpangan Ekonomi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi di Indonesia masih menjadi masalah karena distribusi pendapatan belum merata. Data BPS Maret 2025 menunjukkan Gini rasio sebesar 0,375 dengan kesenjangan di kota lebih tinggi dibanding desa. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi ketimpangan, namun efektivitasnya bergantung pada ketepatan sasaran dan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini, ada 3 hal yang dibahas. Pertama, bentuk kebijakan fiskal dan moneter yang digunakan pemerintah. Kedua, pengaruh kebijakan tersebut terhadap perekonomian nasional dan daerah. Dan yang terakhir, ketiga, implementasi kebijakan serta dampaknya secara mikro dan makro. Untuk tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan fiskal dan moneter, menganalisis pengaruhnya terhadap perekonomian, serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas, dan melakukan pemerataan pendapatan. Contohnya adalah pajak, bantuan sosial, APBN, dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, kebijakan moneter, yaitu merupakan kebijakan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas harga. Instrumen yang digunakan antara lain suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan wajib minimum. Suku bunga rendah dapat mendorong kredit dan usaha, sedangkan suku bunga tinggi dapat menekan inflasi. Pada tingkat nasional, kebijakan fiskal dan moneter berperan menjaga stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal dapat meningkatkan konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter memengaruhi kredit, inflasi, dan stabilitas sistem keuangan. Di tingkat daerah, belanja modal dan pembangunan infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, penurunan suku bunga dapat mendorong kredit dan investasi di sektor real. Contoh kebijakan fiskal adalah Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN saat pandemi COVID-19. Program ini meliputi bantuan sosial, subsidi gaji, insentif pajak UMKM, dan tambahan anggaran kesehatan. Program ini berhasil menjadi daya beli masyarakat dan membantu UMKM tetap bertahan. Contoh kebijakan moneter lainnya adalah penyesuaian suku bunga oleh Bank Indonesia pada tahun 2022 hingga 2023. Kenaikan suku bunga dilakukan untuk menekan inflasi dan menjaga stabilitas rupiah, sedangkan penurunan suku bunga bertujuan mendorong kredit dan investasi. Dari seluruh pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan ekonomi di Indonesia masih cukup tinggi meskipun ekonomi terus tumbuh. Kebijakan fiskal membantu pemerataan melalui pajak, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur. Kebijakan moneter membantu menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar. Karena itu, koordinasi antara keduanya sangat penting agar pertumbuhan ekonomi dapat berjalan sekaligus mengurangi ketimpangan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.